Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mereview materi PLH kelas 5 bab 3 tentang penanggulangan pencemaran lingkungan. Tonton dengan baik dari awal hingga akhir ya. Siap? Oke, ada 2 poin yang akan Ibu sampaikan pada bab 3 ini. Yang pertama, tentang pencemaran lingkungan dan penanggulangannya, dan yang kedua tentang kondisi lingkungan yang tidak tercemar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pencemaran lingkungan dan penanggulangannya. Pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah terkontaminasinya suatu benda dengan zat-zat lain sehingga benda itu berubah. Nah, anak-anak, pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencemaran udara dan penanggulangannya. Apa saja sumber pencemaran udara? Sumber pencemaran udara ini ada 2. Yang pertama, akibat sumber alamiah. Contohnya, letusan gunung berapi. Dan juga pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan manusia. Contohnya asap kendaraan dan asap pabrik. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama, dengan cara membatasi penggunaan transportasi pribadi. Anak-anak, kita dapat turut serta membantu untuk menanggulangi pencemaran udara. Ayo sayangi bumi, bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kegiatan yang sederhana. Contohnya, apabila tempat yang kita tuju tidak terlalu jauh, maka kita dapat berjalan kaki. Berjalan kaki itu selain membantu mengurangi pencemaran udara, juga menyehatkan tubuh kita. Selain itu, kegiatan lainnya seperti bersepeda dan memanfaatkan transportasi umum itu juga efektif mengurangi pencemaran udara. Yang kedua, yaitu pemakaian bahan bakar tanpa timbal. Mengapa bahan bakar dengan kandungan timbal harus dihindari? Karena timbal ini dapat mencemari udara dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga yaitu dengan melaksanakan penghijauan atau penanaman pohon. Penghijauan dapat menanggulangi pencemaran karena karbon dioksida yang berasal dari kendaraan bermotor dan asap pabrik itu diserap oleh daun-daun pepohonan hijau. Oleh pohon, karbon dioksida itu diubah menjadi oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Nah, selain itu, apabila banyak pohon, udara di sekitar kita juga menjadi segar. Maka dari itu, ayo perbanyak tanaman hijau di rumahmu. Selanjutnya yang keempat, ini dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap industri yang terbukti melakukan pencemaran. Yang kelima, dengan mengawasi dan memperketat perizinan pendirian kawasan industri. Nah, anak-anak, itulah beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran udara. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu tentang pencemaran air dan penanggulangannya. Apa saja ciri-ciri air yang tercemar? Ada beberapa cirinya. Yang pertama, baunya menyengat dan tidak sedap. Yang kedua, airnya berwarna kotor dan keruh. Yang ketiga, apabila diraba terasa ada zat lain yang menempel. Dan yang keempat, di dalam airnya terkadang terdapat binatang kecil. Lantas, apa saja penyebab terjadinya pencemaran air? Nah, penyebab terjadinya pencemaran air diantaranya limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah. Lalu bagaimana cara untuk menanggulangi pencemaran air? Yang pertama, dengan cara memperkecil buangan limbah cair dari rumah tangga. Air yang telah digunakan dapat kita manfaatkan. Contohnya, air bekas mencuci pakaian itu
dapat digunakan kembali untuk mencuci kendaraan yang kotor. Yang kedua, yaitu tidak membuang sampah, baik sampah organik maupun anorganik ke dalam sungai atau parit. Sampah yang dibuang ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air dan juga menyebabkan banjir pada musim penghujan. Yang ketiga, purifikasi air kotor. Apa itu purifikasi air kotor? Purifikasi yaitu pengolahan kembali limbah industri dan rumah tangga, atau dapat kita pahami sebagai pemurnian air kotor menjadi air jernih yang layak pakai. Yang keempat yaitu dengan cara mengolah limbah cair dari industri sebelum dibuang ke sungai. Dan yang kelima dengan cara menghemat penggunaan air. Dengan menghemat, kita dapat membantu menekan pencemaran air. Ayo anak-anak, kita hemat air. Biasakan hemat, mulai dari diri sendiri dan saat ini juga. Semua itu adalah demi kelangsungan hidup kita sendiri. Nah, anak-anak, itulah beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran air. Selanjutnya yang ketiga adalah pencemaran tanah dan penanggulangannya. Apa saja sumber pencemaran tanah? Pencemaran tanah ini dapat terjadi karena sampah, limbah rumah tangga, seperti sisa makanan, plastik. Nah, anak-anak, plastik ini dapat membutuhkan waktu yang lama untuk hancur atau terurai di alam. Coba perhatikan waktu yang dibutuhkan plastik untuk dapat terurai berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wah, bisa sampai bertahun-tahun untuk dapat terurai. Sangat lama ya. Maka dari itu, kurangi penggunaan plastik dan juga jangan dibuang sembarangan. Selain itu juga sumber pencemaran tanah adalah pestisida, pupuk kimia, bahan kimia, dan juga deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah pengurangan pohon dalam jumlah besar, atau kita juga kenal dengan penebangan pohon atau penggundulan hutan. Mengapa dapat mencemari tanah? Nah, alasannya dengan berkurangnya pohon, polusi udara meningkat. Nah, polusi udara ini akan menimbulkan pencemaran tanah juga. Selanjutnya, apa saja akibat pencemaran tanah? Nah, akibat pencemaran tanah, tanah itu menjadi tidak subur. Mengapa? Karena zat-zat polutan merusak jaringan kesuburan tanah. Selain itu, membuat tumbuhan dan makhluk hidup lainnya mati. Selain itu juga menyebabkan pencemaran udara. Udara menjadi tercemar karena zat-zat yang mencemari tanah. Pencemaran tanah juga dapat menimbulkan wabah penyakit dan merusak ekosistem. Beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran tanah. Di antaranya yang pertama dengan remediasi. Apa itu remediasi? Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua, dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kegiatan reboisasi dapat membantu meningkatkan kembali kesuburan tanah. Yang ketiga, dengan mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan. Gunakanlah produk-produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak, ayo mulai dari diri sendiri dan saat ini juga selalu biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal kecil ini akan berdampak besar terhadap lingkungan kita. Kelima, lakukan 5R. 5R ini adalah singkatan dari reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang dapat menjadi sampah. Misalnya mengurangi pemakaian plastik dengan cara membawa kantong belanja sendiri. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Contohnya,
potongan kain yang sudah tidak dipakai itu dapat dijadikan lap atau keset. Selain itu juga plastik, kresek tidak dibuang begitu saja, namun dapat digunakan misalnya untuk tempat sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Contohnya, daur ulang botol plastik menjadi pot bunga, atau juga membuat tas dari bungkus kopi. Yang keempat, replace, yaitu mengganti barang yang dapat sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau ramah lingkungan. Contohnya, mengganti tisu dengan sapu tangan, mengganti botol plastik sekali pakai dengan tempat minum atau tumbler yang dapat kita pakai berkali-kali. Yang kelima, replant atau menanam kembali. Oke anak-anak, itulah pencemaran lingkungan dan penanggulangannya. Selanjutnya poin kedua tentang kondisi lingkungan yang tidak tercemar. Oke, Ibu akan bahas poin kedua ini. Kondisi lingkungan yang tidak tercemar. Anak-anak, mengapa ya banyak orang yang tertarik mengunjungi daerah yang bernuansa pedesaan? Coba mengapa? Ya, karena udara di pedesaan itu segar, lingkungannya nyaman, dan panoramanya juga indah. Nah, anak-anak, tugas kita lah untuk menciptakan lingkungan yang semacam itu. Selain berguna bagi hidup kita sendiri, lingkungan semacam itu juga dapat menarik orang lain untuk datang berkunjung atau berwisata. Nah, dalam bab ini juga kalian akan mengenal contoh-contoh objek wisata. Semoga kita dapat menjaga kelestarian lingkungan, termasuk objek wisata yang ada di Indonesia ini. Anak-anak, objek wisata itu beragam. Ada objek wisata berupa pegunungan. Siapa yang pernah pergi ke gunung? Nah, coba perhatikan gambar pertama. Ini adalah gunung yang terletak di Garut. Ada yang tahu? Ya, benar. Ini adalah Gunung Papandayan. Salah satu ciri khas dari keindahan Gunung Papandayan ini adalah adanya hutan mati. Lalu, coba perhatikan gambar kedua. Ini adalah gunung yang berada di Lembang. Apabila dilihat dari arah selatan, seperti perahu yang terbalik. Apa itu? Ya, benar, Gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya perhatikan gambar ini. Ada panorama pegunungan dengan hamparan kebun teh. Di daerah mana ya ini? Ya, benar, ini adalah daerah Puncak Bogor. Selanjutnya contoh-contoh objek wisata berupa pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Nah, perhatikan gambarnya. Ada pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Ada pantai Carita di Banten, dan juga pantai Pangandaran di Ciamis. Nah, itulah beberapa contoh objek wisata yang ada di Indonesia. Semoga kita dapat menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai terjadi pencemaran, baik itu pencemaran udara, air, maupun tanah. Oke anak-anak, itulah review materi PLH bab 3 kelas 5. Semoga kita dapat selalu berbuat baik pada lingkungan. Cintailah lingkungan kita. Sayangi lingkungan, maka lingkungan juga akan menyayangi kita. Cukup sekian pembahasan materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.